Halo semua cermat 17. Jadi kali ini gue mau bahas tentang tidak ada internet tidak masalah. Begini solusinya mendapatkan internet gratis di pedesaan. Nah, spesifiknya di video kali ini gue akan lebih banyak membahas tentang salah satu teknologi yang menurut gue sangat inovatif yang bernama internet offline. Nah, internet offline ini adalah suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan akses konten internet secara gratis tanpa bayar kuota apapun gitu ya. Tapi tentunya dengan suatu teknologi itu pun pasti ada limitasinya ya. Meskipun itu gratis segala macam, tapi pasti ada limitasinya. Nanti gue akan bahas di slide-slide berikutnya gitu. Nah, tujuan gue membuat video ini adalah untuk bisa meningkatkan atau mengedukasi masyarakat lebih banyak lagi tentang adanya inovasi ini atau teknologi ini, sehingga orang-orang desa nih, mungkin ada orang-orang yang cukup dermawan ya, mau mendonasikan teknologi seperti ini ke desa-desa gitu. Nah, nanti ini bisa dipakai dan kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan digital literasinya orang-orang desa gitu, sehingga percepatan digitalisasi yang ada di desa ini bisa jadi lebih kencang lagi gitu, atau daerah-daerah tertinggal di Indonesia jadi bisa jadi lebih kencang lagi gitu kan sekarang kita udah tinggal di dunia teknologi kan, dunia informasi. Masa orang-orang yang di Indonesia daerah-daerah tertinggal, masa misalnya pakai apa aja gitu, misalnya pakai Microsoft Excel aja nggak ngerti segala macem, pakai pegang komputer aja nggak ngerti kayak gitu-gitu. Nah, harapannya adalah dengan adanya internet offline itu bisa mempercepat gitu, itu namanya digital divide antara orang-orang yang ada di kota dengan yang ada di desa, dan mereka juga bisa meningkat lagi digital literasinya orang-orang desa ini gitu ya. Ya itulah intinya gue berharapannya dari video ini gitu ya. Nah, jadi yang penasaran kita sebenarnya internet offline ini apaan sih dan bla bla bla, ini gimana cara kerjanya segala macam gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa kita start dulu dari introductions chapter 1, itu perkenalan tentang apa itu internet offline. Oke. Nah, di sini penjelasannya tentang apa itu internet offline. Internet offline refer to a system network that enables digital content distributions and communications without requiring a continuous connection to the global internet. Jadi sebenarnya internet offline ini kalau kita analogikan di suatu daerah, misalnya daerah tertinggal, misalnya Papua di ujung sana gitu kan, yang nggak ada akses internet, nggak ada radio, nggak ada segala macam kayak gitu-gitu. Nah, dengan menggunakan internet offline itu, mereka di daerah tersebut mereka bisa membangun suatu jaringan mereka sendiri, di mana mereka bisa memasukkan konten-konten internet ke dalam daerah tersebut gitu. Itu namanya internet offline gitu ya. Jadi mereka mengakses internet di sini misalnya, nah tapi offline, paham kan? Jadi nggak nyambung ke servernya. Misalnya kan kalau misalnya kita mau akses Facebook, mau akses YouTube segala macam, itu kan harus masuk ke servernya YouTube sama Facebook gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di sini, misalnya daerahnya konteksnya internet offline, artinya adalah servernya itu tersedia hanya ada di daerah Papua itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau akses konten YouTube, misalnya akses konten Facebook segala macam, itu mereka aksesnya via jaringan lokalnya mereka kayak gitu. Itu yang disebut dengan internet offline. Nah, kontennya sama apa enggak, apa beda? Ya sama aja. Kalau misalnya kita download semua kontennya ya sama aja, yang ada di internet sama yang ada di offline, yang ada di di daerah tersebut ya sama aja kan, kontennya itu aja kan gitu. Jadi internet offline ini limitasinya adalah mereka tidak bisa akses Facebook, nggak bisa akses YouTube segala macam. Semua kontennya kalau mau diakses di internet offline itu harus di-download terlebih dahulu, dimasukin ke dalam daerah tersebut, baru nanti dikonsumsi secara umum atau secara massal di daerah tersebut. Itu yang dimaksud dengan internet tapi offline kayak gitu ya. Nah gitu. Nah terus habis ini ada penjelasan lanjutannya. In this concept, users can access information. Nah ini nih, can access information, share file, and communicate within localized network. Jadi nggak cuma mengakses informasi kayak video, teks, konten segala macam, ebook terserah itu, tapi mereka juga bisa berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi ya dengan menggunakan akses jaringan yang sama, mereka bisa chatting segala macam. Nanti gua akan ceritain ada ada tools-toolsnya juga di sini yang bisa dipakai untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Often using wireless technology like Wi-Fi or mesh network without relying traditional internet infrastructure gitu ya itu. Nah, key feature of internet offline yang pertama adalah local network. Jadi artinya jaringannya itu hanya tersedia di daerah itu doang. Misal kalau di daerah Papua yang tertinggal, ya udah jaringannya cuma ada jaringan Papua doang gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah content distributions, information, website, application or other digital resources are stored locally on the server or digitally that can be accessed users within the network. Jadi kan gue bilang tadi kan, jadi servernya itu adanya di daerah Papua itu sendiri doang. Jadi nggak kayak misalnya kita bisa mengakses server Facebook, server YouTube segala macam. Enggak, itu hanya ada di daerah
yang tertinggal itu doang kayak gitu. Nah, terus habis itu independent global internet. Unlike traditional online access, internet offline doesn't require constant connection to the internet. It's particularly useful in region where internet access is expensive, slow, or unavailable. Yang dibilang kan. Jadi kalau internet offline ini sangat-sangat dibutuhkan untuk daerah-daerah yang sangat tertinggal, yang jauh, di tempatnya benar-benar nggak ada jaringan internet, di pegunungan yang tinggi banget gitu. Nah, itu tuh penting, kita mungkin bisa membuat internet offline ini sehingga mereka juga bisa akses konten internet secara gratis gitu. Yang keempat adalah decentralized communications. Users can communicate, share file, collaborate within the local network without needing to external server. They also ensure privacy and control over the data being shared. Nah, kadang-kadang sekarang bisa kita pakai aplikasi komunikasi, misalnya WhatsApp, Telegram, segala macam. Itu kan ya datanya kan disimpan di servernya WhatsApp, di server Telegram, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi di internet offline, itu benar-benar secure karena datanya yang punya ya cuman ada di daerah itu aja kayak gitu. Jadi decentralized communication, itu yang dimaksud dengan decentralized communication. Lalu application of internet offline, yang pertama adalah educational use. Jadi school or university in remote areas can use internet offline to provide students with access to learning materials such as digital textbook, video lecture, or educational software. Tadi gue bilang kan ada e-book, ada video, ada ya pokoknya banyak yang bisa di-share di internet offline ini gitu. Yang kedua adalah community network, RT/RW net. Local communication can set up their own network to share information, provide service, and improve local communication without internet cost. Jadi biaya untuk bisa melakukan akses internet itu totally gratis kalau pakai internet offline ini, nggak bayar, murah, semuanya gratis gitu ya, karena ya jaringannya diakses secara lokal gitu ya. Yang ketiga adalah disaster recovery. In the disaster-stricken areas where infrastructure may be damaged, internet offline can provide critical communication and access to information, helping in recovery and coordination effort. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian disaster atau ya amit-amitnya disaster bencana di suatu daerah, itu untuk bisa memulihkan infrastruktur yang rusak segala macam, kita bisa menggunakan internet offline gitu. Bisa berkomunikasi antara orang yang ada di gunung di gunung 1 dan gunung 2 kayak gitu-gitu, bisa dilakukan dengan cara menggunakan internet offline ini kayak gitu. Nah, sebenarnya internet offline ini itu udah banyak ya, internet offline, internet untuk desa segala macam, itu udah pernah dibahas ya sama salah satu orang yang namanya Pak Ono W. Purbo. Ini gue kasih lihat ya. Nah, ini Pak Ono W. Purbo nih orangnya. Nanti gue kasih lihat deh fotonya tadi ya di depan ya nih. Orangnya tuh yang ini nih namanya. Nah, ini Pak Ono W. Purbo. Ini sebenarnya dia udah bahas tentang internet offline banyak banget gitu. Ada 321 video. Mateng kita bacanya ini atau nontonnya, memahami ini semua itu mateng kepala kita. Gue udah baca nih dari awal, dari episode 1 sampai 321 nih untuk bikin video ini. Wah, udah luar biasa emang Pak Ono gitu ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan video ini juga kemudian bisa merangkum semua yang ada dijelasin sama Pak Ono. Meskipun tidak mengcover semua ya, tapi at least sedikitnya kita bisa memahami lebih dalam tentang internet offline kalau nonton video ini sampai habis gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus juga selain itu juga di video ini gua mengambil resource-nya dari salah satu bukunya Pak Ono yang namanya Internet Offline. Nah, ini kalau misalnya mau dalam lagi soal internet offline, itu kan Pak Ono ngejelasin di video-videonya yang tadi di YouTube ya. Kalau mau lebih dalam lagi, itu ada bukunya namanya Internet Offline. Baca nih. Wah, ini luar biasa detail Pak Ono jelasinnya. Wah, macam-macam, banyak semua segala macam itu dibahas di internet offline gitu ya. Terus juga ada mini jurnal atau public jurnalnya Pak Ono namanya Internet Offline, Solution for Rural or Village School. Nanti baca aja. Semuanya nanti ada di description di bawah, tinggal diklik atau kalau bukunya ya dibeli lah gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ya kalau mau lebih dalam soal internet offline bisa itu tadi materi-materinya ya. Nah, terus abis itu kita lanjut lagi ya soal internet offline. Nah, di sini kalau ini gue ngambil dari ininya sistem diagram atau skemanya Pak Ono ya soal internet offline kayak gini. Luar biasa banget gambar tangan. Jadi ya kurang lebih mungkin gambar yang lebih enak pakai gambar inilah ya. Jadi kayak gini. Internet offline itu sebenarnya kalau mau kita ngobrolin soal skemanya itu internet itu semuanya datanya tuh di-download ke dalam ya whatever it is, hard drive, terus habis itu USB segala macam kayak gitu-gitu. Nanti kemudian setelah data-datanya di-download, kemudian dimasukkan ke dalam mini komputer. Itu bisa dalam bentuk Raspberry, bisa dalam bentuk komputer sekolahan atau segala macam. Itu bisa juga dibuat gitu,
di-install gitu kan, hasil yang udah di-download. Nah, materi-materi yang di-download apa aja itu bisa dalam bentuk e-book, video, Wikipedia, semua Wikipedia itu bergiga-gigabyte dimasukin ke dalam satu komputer, itu terus bisa di-share di satu jaringan, di suatu daerah yang apa namanya tadi itu, untuk bisa ngebuat internet offline. Jadi skemanya sederhana. Jadi internet di-download, dimasukin ke dalam komputer yang ada di desa gitu ya. Atau bikin mini komputer gitu. Microkomputer kayak misalnya Raspberry Pi segala macam kayak gitu-gitu, untuk bisa serving orang-orang yang ada di desa untuk bisa ngakses kontennya kayak gitu. Jadi itu caranya untuk skemanya internet offline tuh bisa bekerja gitu ya. Nah, terus abis itu, nah ini konektivitas diagram konektivitas di Indonesia ya. Ini di daerah barat Indonesia panjang jaringan ini kalau nggak salah Palaparing ini broadband access gitu ya. Jadi kalau misalnya di daerah yang masih banyak daerah-daerah blank spot di Indonesia yang belum tercover sama jaringan internet di Indonesia. Makanya kenapa internet offline itu kemudian jadi penting ya, karena ya ini lihat aja sendiri kan di sini kan, itu banyak banget yang masih blind spot segala macam. Ini ada 2.700 km ini nih jaringan-jaringan ini internetnya, bisa kelihatan lah itu. Makanya kenapa internet offline itu masih dibutuhkan di daerah-daerah yang tertinggal ini. Terus abis itu lanjut lagi, ini nih aksesnya. Tadi kan Palaparing itu jaringan fiber. Kalau ini signal strength gitu ya. Kalau merah itu artinya 4G, 5G gitu kan. Artinya dia lebih tercover internetnya gitu kan, 4G, 5G. Nah, tapi kalau misalnya agak-agak biru kayak gitu, terus juga nih kelihatan nih kan hijau banget nih kan tuh. Berarti di sini blank spot, belum ada akses di daerah sini gitu. Ini juga daerah sini tuh. Ini kan masih hijau banget nih tuh. Ya kan, daerah Indonesia masih hijau. Tuh lihat Papua masih hijau banget. Kalau di Jawa lihat aja tuh udah merah banget kan. Artinya udah mendapatkan at least minimal 4G, 4G plus atau 5G. Nah, ini di Jakarta ya. Jakarta Bandung udah 5G. Nah, ini lihat Papua masih ini. Jadi internet offline tuh masih sangat dibutuhkan gitu untuk orang-orang yang ada di desa gitu. Bahkan ini ada suatu berita yang bilang kalau misalnya di daerah terpencil banget gitu, orang siswa SMP itu harus manjat pohon dulu untuk bisa dapat sinyal yang pas gitu. Ini belum nggak terlalu terpencil karena masih tercover sama jaringan mobile network gitu ya. Tapi kalau misalnya daerah terpencil banget yang benar-benar totally nggak ada sinyal, wah mati. Gimana caranya tuh mau mengedukasi mereka gitu kan? Aksesnya aja susah banget, nggak ada apa-apaan gitu, nggak ada jaringan sama sekali kayak gitu. Makanya kenapa internet offline itu kemudian jadi sangat penting gitu. Nah, terus kita lanjut lagi gini ke slide berikutnya soal origins and evolution of the concept. The concept of internet offline. Jadi awal mulanya internet offline itu dari mana gitu ya. The concept of internet offline has its roots and in the need of the bridge of digital divide. Nah, digital divide ini adalah sebenarnya gue udah pernah cerita di video sebelumnya di episode digital citizenship soal masalah digital divide, digital literacy segala macam gitu ya. Nah, digital divide ini adalah suatu terms di mana orang itu di suatu daerah tertentu dan di misalnya kota gitu kan sama desa gitu kan, itu kan literasi digitalnya kan berbeda, itu namanya digital divide gitu. Di daerah kota juga si miskin dan si kaya gitu kan, dia punya literasi digital yang berbeda. Nah, itu suatu istilah lah digital divide ini, antara orang yang punya pemahaman teknologi yang bagus banget sama yang kurang banget gitu. Jadi itu dimaksud dengan digital divide. The concept of internet offline has its root in needs the bridge to digital divide. Jadi memberikan suatu jembatan. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang kayak jomplang banget ini, orang jago banget yang ini kurang banget kayak gitu. Jadi internet offline membantu untuk bisa menjembatani itu supaya bisa jadi lebih seimbang. Especially in areas where traditional internet infrastructure is limited, unreliable, or too costly, atau terlalu mahal gitu kan. Jadi bisa kalau misalnya terlalu mahal terus habis itu juga nggak ada, susah bangunnya segala macam, itu bisa pakai internet offline. It has evolved from the early effort to create local communication network and has grown into the more sophisticated system, largely due to advancement in wireless technology, open source software, and innovation local initiative. Here's how the concept is developed. The birth of RTRWNet in Indonesia. Oke. Gue ceritain dulu ya sama Pak Ono W Purbo. Pak Ono W Purbo ini luar biasa ini orang gitu kan. Bikin inovasi yang gila-gila banget gitu. Jadi dulu Pak Ono itu bikin salah satu jaringan yang namanya RTRWNet
di Indonesia gitu ya. Jadi RT RW Net ini ada penjelasannya. RT RW Net Indonesia nah ini ya, RT RW Net is a grassroots initiative that empowers local community to set up their own internet-like networks. These networks are named after Indonesian Neighborhood Administrative Initially, this network were designed to reduce internet cost, but they also demonstrate the potential for creating independent network that could operate offline gitu ya. Jadi dulunya internet offline itu evolusinya adalah starting dari pas dulu Pak Ono bikin RT RW Net pertama kali gitu. Idenya adalah dari pas Pak Ono bikin RT RW Net. RT RW Net itu penjelasannya adalah yaitu bagaimana caranya kita untuk bisa sharing internet gitu. Jadi kalau misalnya gue punya internet gitu kan, internet gue kenceng gitu kan. Nah terus abis itu gue pengen sharing nih ke tetangga-tetangga gitu. Nah itu namanya RT RW Net kayak gitu. Jadi tetangga-tetangga bisa akses internet ke gue. Jadi cost atau bayar internet jadi bisa lebih murah gitu kan. Apalagi kalau daerah terpencil segala macam kan mau akses internet kan mahal gitu kan. Jadi bisa satu orang bayar nanti bisa disebar ke yang lain kayak gitu. Itu inisial dari RT RW Net. Abis itu lanjut lagi ke technological advancement, ada mesh networking, allow device to connect to each other directly, forming decentralized network where information can be shared between user with going through central server. External internet access ini juga nih dulu pengembangannya juga Pak Ono sering kasih seminar segala macam soal mesh network. Nah terus abis itu, nah sekarang itu semakin zaman berkembang gitu, itu ada yang namanya juga open source and offline platform gitu. Ada yang namanya Kiwix gitu. Nah Kiwix ini adalah penjelasannya, which allows user to access offline versions of the website like Wikipedia. Gini ya. Jadi Kiwix ini adalah suatu software gratis yang bisa membuat suatu website itu tersedia secara offline gitu ya. Jadi misalnya kalau Wikipedia mau dibikin offline, Wikipedia kan informasi itu banyak banget kan dari penjelasan tentang suatu negara, kepala daerah, teknologi, sains, wah luar biasa deh di Wikipedia gitu ya. Nah, dengan menggunakan Kiwix ini kita bisa membawa Wikipedia itu jadi bentuk yang offline-nya gitu ya. Jadi itulah sumbernya awal-awalnya konsepnya dari internet offline kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi ini ada desain atau contoh dari RT RW Net ya. Jadi satu orang terus satu orang itu nanti di-share ke banyak jaringan gitu. Itu namanya RT RW Net. Terus habis itu di sini ada nah ini persepsi konsumen terhadap biaya internet seluler ini ya tidak tahu. Nah ini biaya koneksi internet seluler bulanan gitu ya, ini 10.000 50.000 ya sekitar segini lah ya. Jadi sebenarnya biaya internet di mobile di Indonesia sih masih cukup mahal 10.000 50.000 segala macam gitu ya. Ya harapannya itu bisa turun lagi karena orang-orang desa gitu kan ya mau bayar terus gimana mereka nggak punya uang segala macam, terus juga mau bangun BTS segala macam. Meskipun dibangun BTS, tapi kan mereka harus bayar kuota kan, ya masih belum mampu untuk bisa bayar gitu. Jadi sebenarnya masih cukup tinggi untuk biaya biaya internet di Indonesia gitu. Nah terus ini foto gue sama Pak Ono dulu waktu pas lagi gue kuliah dulu, masih jelek banget ya gue, masih poni lempar. Tapi ya long way to go gitu kan, sampai sekarang tuh Pak Ono masih nggak berubah gitu kan, masih kayak memberikan inovasi-inovasi yang masih luar biasa. Dulu waktu pas lagi zaman gua kuliah ini, Pak Ono lagi bikin yang namanya Wajan Bolik 2000 berapa ya 2007 2008 dia masih bikin Wajan Bolik. Ini pas gue kuliah dia lagi cerita soal RT RW-Net. Dia lagi ngejar RT RW-Net di 2011 kalau nggak salah, 2011 2012 gitu ya, Pak sama Pak Ono. Dan sekarang dia lagi bikin internet offline, emang enggak luar biasa sih Pak Ono bikin inovasi-inovasinya gitu ya. Jadi keren lah. Nah, terus abis itu lanjut lagi masih kita bercerita soal origins and evolution of the concept. Yang keempat ada expanding use case in education and remote area. Yang pasti kita bisa membangun jaringan tadi based on RT RW-Net tadi, dan mesh network itu bisa dibangun dan dijadikan sebagai internet offline gitu untuk kebutuhan edukasi, community development dan segala macam. Jadi kalau ada jaringan yang terkoneksi antar desa segala macam, misalnya desa A gitu kan yang nggak ada, misalnya tadi ya, ini ada desa nih daerah sini kan tinggi di atas gunung gitu. Ini lagi ada kebakaran di sini. Nah, desa B yang ada di bawah nih dekat sawah-sawah. Nah, kan nggak pernah tahu karena nih nggak ada jaringan internet loh, nggak ada jaringan radio, nggak bisa telepon segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau bikin jaringan
internet offline sendiri dari sini disambungin ke sini gitu kan. Nah, mereka bisa berkomunikasi secara langsung gitu kan. Ngobrol deh, di sini lagi ada kebakaran, tolongin dong. Langsung aja bisa. Oh yaudah, semua orang yang ada di sini desa bisa bantuin ke sana kayak gitu. Jadi itu tujuannya juga. Jadi community development untuk bisa melakukan edukasi segala macam, ngajar. Oh di sini ada guru yang bagus nih, ngajar ke sini bisa misalnya pakai video streaming, bisa pakai Jitsi yang open source gratis, gak pakai Google Meet gitu kan. Jitsi akses terus ini bisa melakukan video conferencing di sana, itu kayak gitu bisa dilakukan gitu ya. Jadi emang internet offline itu kebutuhannya bisa banyak gitu use case-nya. Yang kelima ada the role of Pak Ono and the Indonesian movement. Ono W. Purbo played pivotal roles in shaping and promoting the ideal of internet offline through his pioneering work in RT/RW-Net. Purbo emphasizes the importance of community-driven networks and democratizing access to technology. His advocacy helped inspire numerous initiatives across Indonesia and other developing nations, encouraging people to build localized, affordable networks that empower communities to share knowledge and services without being dependent on external internet providers. Jadi Pak Ono ini adalah pemrakarsa yang paling awal yang memberikan inisiatif kepada masyarakat umum untuk sebenarnya kita tuh bisa gitu membangun jaringan internet kita sendiri gitu tanpa rely on internet service provider untuk bisa mengcover daerah-daerah tertinggal ini gitu, supaya mereka ya lebih cepat gitu bisa meningkat lebih cepat gitu meningkatkan literasi digital mereka. Jadi mereka nggak gaptek-gaptek amat gitu ya. Kayak gitu. Ini memang Pak Ono luar biasa sih inovasinya buat Indonesia gitu ya. Dan masih banyak lagi Open BTS. Wah, itu kalau gue bahas semua ini banyak habis ini video ini tentang bahas tentang Pak Ono doang gitu. Banyak banget gitu ininya inovasinya gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah integrated with modern technology gitu. In recent year, the integration of internet offline concept with modern technologies like IoT. Tadi kan pakai server ya, pakai komputer yang ada di misalnya nih sini daerah, misalnya desa B harus punya komputer di sini untuk bisa memberikan internet offline ke sininya, terus abis itu ke desa sebelah misalnya kayak gitu. Nah tapi sekarang dengan adanya modern teknologi misalnya kayak IoT, misalnya Raspberry Pi, ada Arduino segala macam yang kecil-kecil device-nya kayak gitu. Nah sekarang internet offline ini kita bisa install di Raspberry dan segala macamnya gitu untuk bisa memberikan akses ke jaringan-jaringan lokal yang ada di sini gitu untuk serving masyarakat-masyarakat yang ada di desa ini kayak gitu. Nah terus habis itu nih Raspberry Pi, local servers, made it for even smaller community to build their own offline network. Furthermore, it increased availability to localized content, platform, cloud-based storage that can sync intermediate and portable solar power device. Nanti gue kasih lihat nih yang solar power device. Are pushing the boundaries of what internet offline can achieve gitu kan. Nah ini biasanya ada juga perusahaannya gitu ya. Nah ini yang disebut dengan namanya Raspberry Pi ya. Jadi ini adalah mini komputer kecil yang bisa kita gunakan untuk bisa membangun internet offline gitu. Jadi kalau misalnya di suatu daerah atau suatu desa yang tertinggal pengen ini harganya murah cuma 750.000 kalau nggak salah, 800.000 lah. Nah nanti tinggal beli aja cuman segini komputernya gitu kan. Paling pakai powernya itu bisa pakai power bank atau dicolok aja ke listrik gitu, listriknya cuman berapa watt gitu, ini kecil banget gitu kan, dan bisa. Nah dengan adanya dia itu bisa orang-orang yang ada di sana bisa diakses, bisa akses internet dengan lebih banyak gitu. Nah tapi yang perkembangan lagi gitu ya, ini pakai solar power bank juga bisa gitu ya. Kalau misalnya di daerahnya nggak ada listrik gitu kan, itu bisa pakai solar power bank. Jadi nanti kalau siang hari tinggal ditaruh aja di matahari gitu kan, nanti dia power bank ini akan ngecas, habis itu dicolok lagi ke si Raspberry Pi-nya untuk bisa providing power gitu. Nah atau ada juga yang versi ini nih mini solar panel gitu ya. Ini power bank sih kayak gitu. Ada, nanti gue ceritain sih, ada kayak suatu paket yang udah ini untuk masalah internet offline. Jadi dia bentuknya udah kayak kayak power bank gini, tapi isinya udah ada Raspberry. Tapi nanti gue ceritain. Nah ini kan kalau soal masalah bagaimana kita menginstal internet offline ini masukin ke dalam Raspberry ya. Nah di bukunya Pak Ono itu luar biasa emang Pak Ono. Di dalam bukunya itu diceritakan secara detail, bahkan case perhitungannya, terus abis itu sampai
performance testnya itu dilakukan semua di dalam bukunya Pak Ono yang tadi ya, nih ini yang awal. Internet offline ini nih dijelasin semua luar biasa sama Pak Ono gitu. Jadi kalau kita misalnya orang IT gitu pengen bikin daerah, kita tahu daerah kita tetap tinggal, kita pengen bantuin daerah tersebut atau desa tersebut, ya kita baca bukunya Pak Ono, ini udah jelas banget semuanya udah ada di situ gitu, sampai perhitungan, performance test segala macam apa aja yang harus disiapkan, itu semua harga-harganya situ juga ada semua di bukunya Pak Ono. Keren sih emang. Nah terus ya kurang lebih kayak gitulah ya, apa namanya, kalau mau lebih detail dan mau mengembangkan internet offline ini gitu ya. Jadi bisa pakai Raspberry. Sekarang perkembangannya dari originsnya tadi kan dari misalnya mini server, bisa jadi turun lagi ke mikrokomputer kayak gini, kayak pakai Raspberry dan segala macamnya. Lalu selanjutnya itu Key Solution of Internet Access gitu ya. Nah ini ini tentang Key Solution of Internet Access, include various technology that approach that allows to user to access digital content and communication. Jadi sebenarnya cara untuk bisa bikin ya, kan tadi gue diceritakan sebenarnya ada bisa pakai Raspberry Pi, ada segala macam kayak gitu-gitu, ada model-modelnya lah ya, ada model-modelnya, ada apaan aja nih gue ceritain satu-satu. Yang pertama adalah kalau mau bikin internet offline itu kita bisa pakai model jaringannya pakai model jaringan Pak Ono W Purbo. Jadi pakai RT/RW-net. Jadi misalnya di sini salah satu desa gitu tinggal diinstalin server aja. Nanti dari server itu bisa di-share ke multiple rumah-rumah yang ada di desa. Nanti konten-konten yang ada di server itu nanti ya lah yang akan diakses sama orang-orang. Bisa pakai jaringan RT/RW-net Pak Ono. Itu yang pertama. Yang kedua bisa pakai Moodle Box gitu ya. Jadi Moodle Box itu sebentar ya, nih Moodle Box nih gue kasih lihat, nih Moodle Box gitu. Nah ini Moodle Box nih bentuknya kayak gini, ini Moodle Box. Jadi Moodle Box ini adalah hampir mirip kayak Raspberry Pi tapi yang sudah terinstall Moodle namanya. Moodle ini adalah salah satu e-learning platform namanya. Nih Moodle Box. Ini Moodle Box ya. Moodle tuh ini Moodle itu adalah salah satu e-learning platform yang paling terkenal di Indonesia. Jadi nggak di Indonesia, di seluruh dunia juga sih, yang sering dipakai sama universitas-universitas, sekolah-sekolah, itu semuanya pakai namanya Moodle. Nah Moodle Box ini itu adalah Raspberry yang sudah terinstall Moodle gitu. Jadi kalau nggak mau ribet mau internet offline tinggal beli aja Moodle Box ini, nanti bisa udah ada Moodle-nya, tinggal dimasukin konten-kontennya aja di dalamnya kayak gitu. Kalau nggak mau ribet ya. Nah tapi kalau misalnya mau agak-agak mahal segala macam pakai Moodle Box, mau pakai Raspberry pun bisa gitu ya. Nah jadi ini bisa juga dipakai sebagai solusi alternatif untuk bisa membuat internet offline gitu ya. Nah tadi sebelumnya gue lupa ceritain soal masalah RT/RW-net ini. Jadi RT/RW-net ini gilanya sekarang itu kan kalau dulu kita taunya ya cuman pakai paling pakai jaringan WiFi kayak gini doang gitu kan. Misalnya Cisco router gitu kan, kayak gini, Cisco router chip yang murah aja, misalnya kayak gini deh, pakai Cisco router yang zaman dulu yang kayak begini, yang aksesnya cuma ya sekitar desa segala macam. Nah sekarang itu kita bisa bikin sistem wireless jarak jauh ya. Itu udah bisa dilakukan gitu pakai Ubiquiti jaringan model-model internet namanya pakai Ubiquiti. Gue lupa nih namanya apa ya. Ini ada ini pokoknya bisa diakses di videonya Pak Ono gitu ya. Nih yang ini nih. Nah di sini ada nanti ada sih ntar gua kasih ya bagaimana caranya untuk bisa membuat jaringan wireless jarak jauh. Ini kita buka aja videonya deh ya. Nih. Nah, iklan. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan mencoba Pulau Gureda, Pulau Dobling, mahal. Yang paling bagus kalau kita pakai frekuensi 11 GHz, kecepatan yang lebih tinggi 490 Mbps. Jadi Air Fiber namanya, berarti Air Fiber
gitu ya. Nah kayak gini ini jaringan wireless jarak jauh. Jadi kita misalnya mau bikin internet offline juga sebenarnya bisa ini pakai jaringan wireless jarak jauh gitu. Servernya di host di mana, nanti orangnya bisa akses ke arah sana gitu. Nih itu penjelasan lebih detail sih ke Pak Ono. Pak Ono sih emang yang paling jago ya di sini gitu ya. Nah dia ngejelasin tentang bagaimana caranya membuat atau mendesain suatu jaringan jarak jauh gitu. Nih ada sebenarnya toolsnya ada ini apa namanya ini nih namanya ISP Design Center gitu ya, bisa pakai ini. Terus akses aja, cari aja googling aja ISP Design Center, nanti di sana kita kalau mau bikin jaringan jarak jauh antara pulau ini yang keren nih Pak Ono, nih antara pulau loh. Ini Pulau Gamalema ke daerah pulau apa gitu, antar pulau masih bisa dilakukan gitu ya. Nah, apalagi yang kalau misalnya jarak dekat-dekat misalnya antar saat di daerah bawah misalnya yang tadi kan misalnya di daerah persawahan terus naik ke atas gunung sebenarnya masih bisa dilakukan gitu ya. Tinggal kita ngatur bikin jaringannya aja modelnya kayak apa. Itu kalau detailnya ada di sini gitu. Nah, itu ya soal masalah key solutionsnya. Jadi yang pertama bisa pakai RT-RONet yang dengan menggunakan jaringan jarak jauh gitu atau wireless jarak jauh. Yang kedua bisa pakai Moodlebox gitu kalau misalnya jaringannya sederhana kecil gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi bisa juga pakai Kiwix. Nah, Kiwix ini platform yang tadi gue bilang gitu kan. Kiwix itu open source-nya, itu bisa pakai nih kita ada Kiwix Box namanya. Kiwix Box ini sebenarnya semuanya underlying-nya sama sih, ini kayak gini. Ini underlying-nya adalah Raspberry Pi, sama aja tuh Kiwix Box. Cuman ya ini sudah terinstall, bisa juga pakai itu Kiwix Box. Nah, terus habis itu juga ada yang menarik juga, ada yang namanya Solar Spell. Nih. Nah, Solar Spell ini itu udah kombinasi all in one package gitu. Jadi Solar Spell nih ya, Solar Spell nih solarspell.org itu bisa dipakai untuk kita kalau mau bikin internet offline. Jadi kalau misalnya mau kasih akses gitu di daerah tertinggal yang udah jaringan nggak ada, listrik pun nggak ada, pusing kan. Pakainya apa? Akhirnya ya pakai ini Solar Spell namanya. Ada nggak ya gambarnya? Nah, ini kayak gini. Jadi ini tinggal ditaruh aja di luar ruangan yang ada mataharinya terang. Terus ya udah nanti dia akan blasting wifi. Jadi semua orang bisa akses ke situ untuk bisa mendapatkan konten-konten yang bersesuaian gitu. Misalnya ini contohnya kan buat di sekolah gitu nih, ada sekolah di India nggak dapat internet segala macam, itu bisa diakses secara lokal gitu. Nah gitu. Terus abis itu lanjut lagi key solution berikutnya ada IIAB gitu. Nah ini internet in a box gitu ya, sama sampai bentuknya kayak gitu tadi, model-model ala-alanya kayak gitu juga. Terus habis itu juga ada library box. Ini sebutannya pirate box. Ini kita balik lagi ke zaman dulu ya, sebelum ada internet offline itu sebenarnya ada model-modelnya itu awalnya itu pakai adanya IIAB dan juga ada yang namanya lagi library box gitu. Sebelum ada internet offline itu termsnya muncul gitu. Nah, ini library box bentuknya kayak gini, terus abis itu pirate box atau yang tadi library box itu kayak gini bentuknya ya. Jadi, nah kalau library box sama pirate box, ini library box kan bentuknya udah kecil ya. Kalau pirate box ini gede loh, ini tuh lihat aja nih USB-nya segini tuh, jaringannya bener-bener full fledged gitu kan. Jadi Wi-Fi network gitu kan, kayak jaringan routernya dimasukin ke dalam satu kotak gitu di dalam sini. Jadi gokil, ini gede banget gitu ininya. Nah, itu sih beberapa key solution soal ini nih di dalamnya. Ini kan pirate box-nya. Ini dalamnya nih, gue bilang kan gede banget di pirate box. Dari kayak gini bisa jadi library box kayak gini, bisa jadi kayak bentuk yang sekarang Solar Spell kayak gini, atau juga bisa jadi kayak Moodlebox atau Raspberry Pi kayak gini gitu. Evolusinya dari internet offline lah, yang terus juga kita bisa pakai kalau misalnya mau model kayak begini juga ya bisa juga, cuman yang ngapain sekarang kan udah ada ya Raspberry segala macam, udah jadi lebih enteng kan, nggak perlu pakai kayak gini-ginian lagi. Nah terus abis itu sekarang kita ngebahas tentang konten. Apa sih? Tadi kan kita ngebahas soal skema segala macam infrastruktur yang dibutuhkan gitu kan. Nah, sekarang kita ngebahas tentang konten. Apa sih yang bisa kita masukkan ke dalam internet offline itu sendiri gitu ya. Nah, yang pertama itu udah pasti ya educational resources, kayak misalnya textbook, course material, e-learning, platform. Tadi kan ada Moodle ya di sini ya, ada Moodle.
Nah, segala macam itu bisa juga dimasukin multimedia education. Misalnya kita downloadin semua video-video YouTube yang educational, masukin ke dalam internet offline, lalu nanti bisa di-blast di sekolahan-sekolahan. Research database, academic paper, research journal. Wah, banyak banget yang bisa di-downloadin yang bagus-bagus gitu ya. By the way, kalau mau cari research journal yang pas, yang bagus, itu udah gue ceritain di episode sebelumnya di Google Advanced Search ya. Jadi gue ceritain tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan materi-materi, konten-konten yang pas untuk kita pakai gunakan, misalnya kayak academic papers, jurnal segala macam, itu ada di konten sebelumnya. Nah itu ya, biar gua nggak ngulang lagi. Lalu Wikipedia, ensiklopedia konten, itu kita punya Kiwix gitu ya, atau offline ensiklopedia. Oke, nah mungkin gua daripada bercerita terus, mungkin gua akan kasih contohnya aja ya. Nah jadi ini kita satu-satu nih. Yang pertama yang menurut gua itu paling umum itu biasanya kita pakainya Moodle. Moodle ini adalah salah satu e-learning platform ya. Salah satu contoh yang bisa kita akses kalau misalnya mau melihat Moodle, itu kita bisa masuk ke website ini, Tangselbelajar.Tangerang. Ya, oke, tadi dulu ada ininya, .tangerangselatankota.go.id/Moodle gitu ya. Nah, jadi Moodle itu kayak gini bentuknya kurang lebih, biar paham ya. Nah, jadi nanti kita bisa, kalau misalnya kita mau bikin internet offline, kita bisa bikin model kayak gini ya. Jadi ini ada kursus-kursus untuk setiap dari kelas berapa nih? Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD sampai kelas 12 tuh, gila. Ya ini kerjaannya Pak Ono juga nih, Tangerang Selatan Kota gitu ya. Nah jadi sini misalnya kelas 12 biologi gitu kan. Nah nanti tinggal login, daftar kayak gini lah. Ini bisa diakses secara umum nih. Nih e-learning Moodle-nya nih Tangerang Selatan gitu ya. Nah terus lain itu juga ada misalnya contoh lainnya Moodle ya. Itu bisa juga kayak gini. Nah ini by the way ini bisa di-deploy ke internet offline ya. Jadi kalau misalnya kita pengen website yang model kayak gini, itu semuanya gratis di web. Kita bisa pakai namanya Moodle gini ya. Nih nanti ini kita bisa install Moodle ini di ya mungkin nanti gua akan bikin episode lainnya ya untuk bisa ngejelasin tentang gimana cara instalasi Moodle dan segala macam. Nah ini kita bisa pakai Moodle ini di internet offline sehingga ya bisa diakses sama orang-orang yang ada di desa tadi gitu, diinstal di internet offline, nanti mereka akses ke sana. Nah ini materinya ada banyak banget nih gitu kan, kelas 1, kelas 2, luar biasa sih Pak Ono ini ya, kayaknya kumpulan-kumpulan dari buku-bukunya beliau ya, banyak banget di sini. Nah terus di sini juga ITTS nih juga salah satu, ini kayaknya open course juga, pakai Moodle juga ini. Jadi penerimaan mahasiswa barunya ITTS itu pakai Moodle gitu. Jadi mereka ngerjain soal terus akhirnya bisa jadi dan masuk ke ITTS gitu. Contoh Moodle lainnya juga ada nih, e-learningnya punya Pak Ono nih. Nah ini onocenter.org.id, tapi nggak tahu deh ini kayak HTTPS-nya bermasalah Pak Ono, tapi ya udah biarin aja. Nah, kayak gini tinggal advance, accept the risk and continue, terus nanti bisa masuk ke dalam e-learningnya Pak Ono Center gitu ya. Nah nanti ini di sini banyak banget tuh materinya, ada Moodle course tuh, ada teknik menulis buku. Wah ya banyak banget nih tuh. Pak Ono mah keren emang, banyak banget, gokil, banyak banget ini bukunya tuh. Segala macam guru tuh. Ya pokoknya gitulah ya, ini banyak banget lah yang ada di e-learning centernya Pak Ono. Terus habis ini juga selain itu Moodle juga, contoh misalnya ya, Moodle itu juga dipakai di misalnya ini ui.ac.id nih, e-learning.rs.ui.ac.id. Nah ini ya ada pelatihan wajib, keperawatan, bla bla bla. Terus habis itu dipakai di mana lagi nih Moodle? UGM ELOK, namanya elok.ugm.ac.id, no kan, e-learning open for knowledge sharing gitu kan, ELOK namanya. Jadi di sini kita bisa join nih kursus-kursusnya yang ada di ini. Nah ini kalau misalnya kita mau deploy internet offline nih, kita mungkin bisa kerjasama sama UGM ya. Kalau misalnya memang UGM memperbolehkan gitu, nanti kita bisa minta konten yang ada di UGM ini nanti ya untuk dimasukkan ke dalam internet offline gitu ya. Ini pakainya Moodle juga gitu. Terus habis itu ada selain konten-konten yang ada di sini Moodle ya, itu kita bisa juga masukin Kiwix gitu ya. Nah ini kita bisa lihat Kiwix.
Kalau tadi kan e-learning ya, atau media pembelajaran atau platform pembelajaran. Nah, sekarang kita bisa masukin Kiwix gitu. Nah, ini Kiwix adalah suatu platform yang digunakan untuk bisa kita mengakses internet secara offline gitu ya. Jadi misalnya kayak uh, ini nih Wikipedia itu bisa di-download secara langsung, semuanya tentang Wikipedia di-download, jadi nanti orang bisa akses di sana. Lalu TED Connects gitu kan. TED kan video-video yang ngebahas tentang ya banyak topik ya, tentang teknologi, science dan segala macam kayak gitu ya. Jadi itu semuanya bisa di-download. Lalu Python documentations nih, itu bisa juga di-download. Banyak nih ya. Scroll ke bawah lagi tuh, ada TED Ukraina language, terus ya di scroll aja terus tuh Wikipedia 100 yang tentang artikel-artikel yang paling ini, TED TV. Tuh banyak banget tuh yang bisa di-download di sini. Jadi Kiwix ini adalah platformnya. Jadi tinggal nanti ibaratnya kayak Play Store gitulah. Jadi nanti tinggal dipilih yang mana, di-download, nanti dia kontennya tersedia gitu di platform Kiwix gitu, atau di software Kiwix-nya yang ada di internet offline kayak gitu. Nah ini ya. Terus abis itu ada Kiwix Indonesia. Nah Kiwix ternyata waktu pas lagi gue melakukan research konten ini, ternyata Kiwix tuh pernah ke Indonesia gitu. Our first step in Indonesia Global Tangerang School. Tangsel lagi ini kayaknya kerjaannya Pak Ono lagi nih. Gitu kan. Jadi we share the wonder of Kiwix demonstrate the setup. Tapi sayangnya gambar-gambarnya udah pada rusak nih. Kayaknya udah agak lama nih, nggak ada date-nya juga gitu ya. Nah, jadi Global Tangerang School segala macam, Kiwix pernah ke Indonesia untuk bisa ngasih lihat tentang konten yang bisa diakses di Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini adalah nanti gua taruh semua materi-materinya ada di deskripsi di bawah, jadi nanti bisa dibaca sendiri gitu. Nah, terus abis itu di bukunya Pak Ono tadi kan gue udah ceritain soal masalah Pak Ono ngebahas tentang secara detail internet offline ini segala macam, performance test, terus habis itu stress test segala macam itu di bukunya ada. Nah, tapi yang tersedia secara online itu ada di link ini nih. LMS Ono Center stress test web server menggunakan Siege gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi di buku Pak Ono itu ada hasil dari stress test untuk internet offline gitu. Nah, ini. Jadi bisa kelihatan nih. Jadi kita bisa mengukur gitu. Oh, ternyata kalau misalnya mau bangun internet offline, berapa Raspberry yang dibutuhkan, berapa kemampuan. Misalnya kita install Raspberry, berapa orang yang mampu untuk bisa akses itu secara langsung. Oh, kalau pakai server berapa segala macam, itu udah stress testnya semua itu. Nanti bisa kelihatan di sini. Itu bisa dibaca sendiri lah ya, teman-teman. Ini agak teknis nih ya di sini gitu. Jadi lebih detailnya di sini. Nah, kurang lebih sih kayak gitu ya, soal masalah e-learning apa-apa aja sih, apa-apa aja yang kemudian bisa diinstal di internet offline ya, atau di tadi Moodlebox, di Raspberry, atau mungkin ada server sendiri di dalam desa segala macam, apa aja yang bisa diinstal ya itu tadi ya. Dan jadi materi educational book segala macam, terus habis itu juga ada Kiwix segala macam, offline encyclopedia segala macam, itu semua bisa dimasukin ke dalam internet offline. Nah ini ya biasanya kalau di internet tuh mereka aksesnya tuh email, flow IP, musik segala macam, grafik, video. Nah, ini semua sebenarnya bisa di-downloadin dan masukin ke dalam internet offline. Nah, terus habis itu selain itu juga di Kiwix itu kita bisa juga masukin konten-konten Wikipedia atau Wikimedia yang online ya. Jadi mereka bisa kelihatan tentang mata. Oh, mata tuh begini. Oh, hati tuh jantung tuh bentuknya begini. Oh, ternyata siklus tubuh tuh kayak begini. Itu semua, dan kalau kita bisa provide ini ke daerah tertinggal, tinggal diinstalin aja, jebret. Murah kok, cuman berapa, nggak sampai sejuta kalau pakai Raspberry Pi ya. Ini terus bisa di-share cepret sama orang-orang di sana. Wah, ini pinter mereka sumpah gitu kan. Karena Wikipedia ini contents of banyak banget informasi yang mereka bisa baca di sana gitu kan. Jadi tentang coronavirus, tentang mata orang,
penjelasan tentang mata, jantung, anatomi tubuh, wah teknologi sains semua ada di Wikipedia. Kalau kuat bacanya tuh banyak banget tuh artikelnya Wikipedia gitu. Nah terus habis itu juga ini tadi ya Moodle gitu ya, atau e-learning platform. Nah terus habis itu selain itu tadi dua ya kan tadi udah kita bahas secara detail nih, ada Moodle untuk e-learning platform, dan habis itu juga ada Kiwix untuk bisa ensiklopedia konten online offline. Terus selain itu juga ada juga kita bisa juga masukin literatur book gitu ya. Nah di sini itu kalau gue jelasin dulu ya satu-satu ya, baru nanti gue kasih contoh ya. Pertama kita bisa masukin literatur book gitu ya. Di sini book ada, kita kalau mau gratis itu bisa pakai Library Genesis. Cuman gue kasih tahu ini dangerous ya. Ini artinya namanya kita mencuri gitu ya. Kita nggak bayar gitu ya. Buku-buku yang dijual sana secara ilegal, kita mendownload buku secara ilegal kalau misalnya di Library Genesis. Nah untuk detailnya itu udah gue ceritain di video gue sebelumnya di soal bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan seluruh buku yang ada di internet secara gratis. Itu ada di video gue sebelumnya, nonton di sana ya. Terus habis itu ada juga Project Gutenberg. Nah, tadi gue jelasin dulu ya, nanti baru gue kasih contoh liatnya. Habis itu ada multimedia content, videos and documentaries gitu kan. Kalau misalnya kita nonton nih di YouTube ada video dokumentaris segala macam, ya udah downloadin aja, masukin ke dalam internet offline, ya udah orangnya suruh kasih nonton gitu kan. Wah nanti mereka kan jadi ini kan bisa belajar banyak di sana kalau misalnya kita kasih kayak gitu. Nah itu ya, habis itu ada audio resource. Sekarang kan udah model-model zamannya kayak podcast, ada audiobooks, language learning tuh segala macam itu bisa di-download juga. Music libraries gitu kan, ini juga bisa kita downloading gitu ya, misalnya di YouTube segala macam, lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu orang Indonesia segala macam itu kan penting juga. Masa lu tinggal di Indonesia meskipun lu di daerah terpencil, masa lu nggak tahu lagu-lagu daerah di Indonesia, atau lu nggak tahu lagu-lagu anak di Indonesia segala macam, itu bisa di-downloadin, dimasukin ke dalam internet offline, lalu disebar ke daerah-daerah yang terpencil tadi. Yang kelima ada communications tool, local messaging and forum gitu ya. Nanti gue ceritain nih. Ada social network, kita bisa bikin social network kita sendiri, misalnya di daerah Papua gitu kan, bangun yang model-modelnya mirip kayak Twitter, kayak Facebook, itu ada juga sekarang software open source, bisa kita bangun sendiri. Yang keenam ada software and applications, open source software itu bisa juga kita share gitu ya, tapi tergantung ya, kalau daerah yang terpencil lah ngapain sharing software gitu kan, itu sharing konten aja mereka susah aksesnya gitu kan ya. Jadi kayak gitu sih. Itu beberapa konten-konten yang bisa diakses secara atau apa yang bisa kita share di internet offline. Nah ini gue kasih contohnya, ini Library Genesis namanya. Cari aja di Google, ketik Library Genesis gitu ya. Nanti di situ ketik aja buku apaan terserah, itu pasti nanti keluar di sini dan bisa di-download gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bantuin orang-orang yang mau masukin konten-kontennya, itu bisa download dari Library Genesis, masukin ke dalam komputer kita, terus ya udah dibaca atau dimasukin internet offline, nanti bisa disebar. Lalu lanjut lagi, ini gue juga pernah cerita Calibre, yaitu di internet offline kita bisa menginstal aplikasi software namanya Calibre. Calibre ini nanti setelah kita download dari Library Genesis, kita bisa install namanya Calibre untuk dimasukkan ke dalam internet offline. Nanti orangnya tuh bisa akses secara langsung melalui website. Jadi tinggal ketik aja misalnya nama websitenya nama IP-nya berapa, 192.168 berapa Pak, titik 2 berapa IP portnya, nanti bisa keluar dan bisa akses semua buku yang sudah di-download di internet offline. Jadi nggak perlu download, mereka bisa streaming buku gitu ya. Jadi streaming buku dengan menggunakan software Calibre ini. Lalu habis itu, nah ini kumpulan lagu-lagu anak Indonesia kan bisa kita downloadin kan di YouTube, masukin ke internet offline. Habis itu video dokumentari segala macam bla 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 itu kita bisa install di software namanya Plex. Tapi problemnya adalah kalau pakai Plex ini kita harus punya internet offline yang lebih kuat gitu. Nggak bisa pakai Raspberry Pi doang, itu nanti jebol gitu Raspberry Pi-nya. Harus pakai mungkin mini server kayak Kotax mini server kayak gitu, habis itu baru bisa di-share. Jadi kalau mau sharing video dokumentari segala macam pakai Plex juga kita bisa lakukan. Habis itu lanjut lagi, nah ini yang gue bilang tadi cermat episode 7 ya. Jadi gue udah bahas semuanya tadi, Library Genesis, Calibre segala macam itu udah gue bahas semuanya di cermat episode 7. Jadi nonton aja untuk Revolusi Membaca di Era Digital gitu kan, ekspresi literasi di era teknologi, biar gue nggak ngulang. Ini
bahasannya tentang gimana caranya dapetin akses buku, apa aja buku yang mesti dibaca segala macam itu di sini semua gitu ya. Nah terus abis itu nah ini revolusi open source juga. Kalau yang tertarik sama open source, tadi kan ada beberapa tools yang gue ceritain open source ya, mungkin bisa lihat di sini gitu. Nah terus di sini ada oke. Nah ini juga ya, ada alasan kenapa menurut gue pribadi internet offline ini akan menjadi lebih produktif untuk orang-orang yang ada di desa dibandingin sama kita kasih akses di internet di desa ya. Kenapa? Karena sekarang internet itu tuh, apalagi kalau nonton video gue yang soal digital citizenship, itu internet sekarang parah banget. Itu ada ada hacking, scamming segala macam gitu. Nah, kalau pakai internet offline semuanya jadi gratis, terus juga akses internetnya, konten-kontennya juga bersesuaian sama yang masa edukasi semua gitu. Jadi orang-orang jadi lebih aman kalau pakai internet offline ya. Di sini ada 10 alasannya ya, bisa di-post dan dibaca sendiri ya. Ini saving money and resources, nurturing of a sense of community gitu segala macam, encouraging innovations dan seterusnya nih, lebih banyak lagi ya. Salah satu 10 alasan kenapa internet offline itu atau content curations di internet offline itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di desa. Nah, terus habis itu selain itu juga mungkin gua kasih contohnya beberapa ya. Ini ada juga materi-materi pendidikan lainnya. Ini ada Tangsel Belajar nih dari Pak Ono juga nih. Ini Tangsel Belajar. Nah, ini nih. Tangsel Belajar nih isinya adalah materi-materi semua nih dari Pak Ono ya. Nanti kita bisa akses nih, ada internet sehat, terus ada materi kejuruan, pelajaran sekolah nih, KTSP itu. Banyak banget ini silabus TIK SMP, teknologi informasi komputer. Nah ini Pak Ono emang luar biasa sih, semuanya dibagi-bagi nama dia gitu ya. Jadi bisa diakses nih ya di tangselbelajar.tangerangselatankota.go.id. Ini nyarinya susah setengah mati karena informasinya Pak Ono mental-mental kemana-mana. Jadi teman-teman kalau misalnya mau akses materi-materi belajar buat anak-anak SD, SMP, SMA, mungkin bisa akses di sini lah ya, gratis gitu. Nah terus habis itu lanjut lagi ke Calibre. Kalau Calibre web itu bisa diakses di sini sih, di GitHub ya. Jadi di sini ada Calibre web. Nah nanti di sini ini bisa ibaratnya kayak suatu software yang diinstal tadi di internet offline, nanti orang-orang tuh bisa akses nih buku-bukunya kayak gini. Yang tadi di-download di Library Genesis bisa di-upload ke sini dan orang-orang jadi nggak perlu download, tinggal buka aja bukunya dan bisa baca di sini kayak gitu. Ini keren banget kan kayak gitu. Calibre ini. Lalu kemudian ada lagu anak Indonesia ya, tinggal googling aja ya kalau gini. Nah ini ya, ini gue juga udah bahas di Google Advanced gitu. Kalau mau cari lagu-lagu anak Indonesia tinggal ketik aja di Google 1.2 youtube.com spasi lagu anak Indonesia. Nanti akan keluar semua tuh lagu-lagu anak Indonesia gitu. Nah itu ya, terus abis itu TED Talk. Nah ini bisa juga kita masukin ke dalam ini internet offline ya. Ini TED Talk. TED Talk kan isinya inian kan isinya kan tentang orang-orang yang berbahasa Indonesia konten science segala macam kayak gitu, teknologi kayak gitu-gitu. Ini bisa kita downloadin semua nih dan masukin ke dalam internet offline tadi kayak gitu. Habis itu ini nih plex.tv, ini juga bisa di download. Kalau misalnya kita punya server yang agak kuat, nanti bisa pakai Plex gitu ya, untuk bisa surfing dokumentari video, tadi video-video yang ada di TED, masukin ke dalam itu semua bisa dipakai softwarenya ini Plex. Habis itu ada tadi gue sempat bahas juga namanya Project Gutenberg. Project Gutenberg ini adalah project di mana project yang mengumpulkan semua buku-buku yang gratisan gitu. Jadi kita bisa download semua buku yang apa aja di Project Gutenberg ini secara gratis dan legal kalau ini sih. Kalau tadi kan Library Genesis, ya misalnya kita cari ini ya, Library Genesis nih. Saya di sini ketik aja di Google Library Genesis. Nah, ini biasanya di libgen mx sama aja lah. Library Genesis ini kayak gini. Nanti kalau di sini kan itu ini ya ilegal ya, tapi kalau misalnya di Project Gutenberg ini
nggak ilegal gitu ya. Jadi gratis, yang benar-benar gratis gitu. Bukunya gratis dan kita bisa baca. Ini ada banyak nih, misalnya novel-novel segala macam bisa di-download di Project Gutenberg ini. Nah, terus tadi gue udah sempat bahas gitu kan. Kalau misalnya mau bikin sosial media kita sendiri tuh caranya gimana? Kalau kita punya internet offline dan servernya yang cukup kencang, kita bisa install namanya Mastodon. Ini Mastodon ini softwarenya itu gratis dan mirip sama Twitter gitu ya. Jadi kita bisa deploy Mastodon ini, masukin ke Raspberry Pi atau server, mini server. Nah, nanti orang-orang bisa ngobrol kayak di Twitter gitu. Nanti mereka bisa daftar, terus mereka bisa ngobrol segala macam. Jadi sosial medianya untuk orang Papua misalnya bisa dilakukan gitu. Yang mereka nggak ada jaringan akses, cuman punya handphone doang segala macam. Ya udah, akses kayak begini bisa. Ya bisa, tinggal ngobrol-ngobrol. Misalnya yang dikasih handphone cuman kepala desanya doang gitu. Mau ngobrol segala macam itu bisa dilakukan pakai via Mastodon ini gitu. Nah, terus tadi gue bahas juga kalau mau melakukan video conferencing gitu kan, biasanya kita pakai Google Meet, pakai Zoom gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pakai internet offline gimana caranya? Ada namanya Jitsi. Nih ya, Jitsi. Jadi kita bisa install Jitsi ini dimasukin ke dalam internet offline. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan video conferencing yang gratis gitu, nggak pakai bayar, pakai Google Meet segala macam dan unlimited, pakai Zoom kan ada 40 menit, Google Meet misalnya berapa menit gitu kan, sejam misalnya limitnya. Nah, pakai Jitsi ini totally gratis, tinggal diinstal doang di internet offline itu tadi servernya, nanti ya udah tinggal akses gitu. Jadi mereka bisa melakukan video konferensi secara gratis. Misalnya mau telepon-teleponan gitu via handphone di daerah yang berbeda, misalnya Papua Barat ke Papua Timur misalnya kan. Nah, gimana caranya pakai Jitsi? Bisa video conferencing gratis gitu ya. Nah, abis itu ini ada ya kurang lebih itulah ya. Ini Mastodon nih yang seru sih. Ini kayak Twitter tapi versi open source gitu ya, versi yang bisa diinstal di internet offline. Jadi sosial media orang Papua gitu misalnya. Wah, keren banget kan bisa dibikin gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu sih beberapa contoh aplikasi-aplikasi apa aja yang kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam internet offline itu, sehingga internet offline itu tadi bisa jadi lebih aksesibel dan juga konten-kontennya bisa tersebar lebih efektif gitu ya di internet offline. Nah, terus habis itu lanjut lagi ke gimana caranya setting internet offline. Sebenarnya tadi gue udah bahas beberapa ya, misalnya kalau mau beli Raspberry Pi segala macam bla bla bla, cuman ini lebih in depth lagi gitu ya. Nah, di sini gue jelasin soal step by step guide to establishing an offline network. Yang pertama adalah choosing network type, bla 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 gitu kan, Wi-Fi based network atau mesh network, planning the network infrastructure, setting up network header. Ada pusing ya, bisa di pause dan dibaca sendiri ya di sini. Teman intinya adalah tadi kan kita udah beli tuh kan caranya untuk bisa install aplikasinya, kayak misalnya buat Moodle-nya segala macam, cara installnya, komputernya tuh sekarang udah ada nih gitu kan ya, udah ada nih. Dan software-softwarenya udah gue jelasin. Nah, sekarang infrastrukturnya apa yang diperlukan. Sebenarnya untuk bisa bikin internet offline itu cuman butuh yang tadi internet Raspberry mini komputer segala macam dan routing network kayak gini. Biasanya kan kita ngeliatnya ada TP-Link bekas yang nggak kepake gitu kan. Ya udah, sebenarnya ini bisa didonasikan gitu, didonasikan ke daerah tertinggal segala macam. Nah, TP-Link ini misalnya router ini kemudian bisa dipakai untuk menyebarkan si software-software yang ada di internet offline. Jadi ada internet offline, ada routernya nih untuk nyebarin informasinya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini dua pieces yang diperlukan gitu ya untuk bisa bikin internet offline. Nah, terus habis itu kalau misalnya mau lebih lebih advance dikit ya bisa pakai MikroTik segala macam gitu ya untuk bisa jaringannya supaya bisa lebih kuat dan bisa lebih banyak konfigurasi yang bisa dilakukan gitu. Nah, tapi sebenarnya cuma pakai TP-Link aja sebenarnya udah bisa ini. Nah, terus habis ini installing configuration server ini sebenarnya ada bahasannya di videonya Pak Ono ya. Ini gua gak mau terlalu teknis karena ini kan bahasan cermat ya. Tapi ini ada di bahasannya di antara salah satu video Pak Ono ini ngebahas tentang bagaimana caranya kalau kita misalnya mau akses jaringan kan bisa pakai 192.168 gitu, .01 misalnya kayak gitu kan. Nah, kayak gini. Kalau mau pakai custom domain name server gitu kan, kayak gini misalnya localnews.net gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya kan. Pakai ada toolsnya gitu. Nanti bisa
cari ya di 321 video itu ada salah satu di antaranya yang ngebahas tentang itu. Nah, nonton lah di situ ya kalau mau lebih detail. Tapi di sini kan cermat. Gua ngejelasin tentang teknologinya aja secara umum. Yang 5 ada security access and control, training user, maintaining network. Nah, sebenarnya dari apa yang dijelaskan sama Pak Ono di video-videonya terus juga di bukunya segala macam. Bangun ini gampang, kata Pak Ono. Yang susah mengedukasi orang untuk bisa akses kontennya. Waduh. Ya kan di desa nih kan, orang boro-boro ngerti soal handphone ini. Waduh, gimana cara ngajarinnya mereka, itu butuh kolaboratif effort, yang itu yang susah gitu kan. Jadi biasanya pendekatan-pendekatan sosialnya itu yang ya kan kalau Pak Ono kan teknologis gitu ya. Mungkin susah gitu gimana caranya melakukan pendekatan secara sosial gitu. Nah, itu yang butuh sebenarnya dari kita-kita gitu, kerjasama bareng-bareng untuk bisa mau mengedukasi masyarakat yang ada di desa gitu. Oh nih lu bisa, kita udah bikinin internet offline nih, lu bisa lo aksesnya internet offline nih, lu bisa nonton video lo di sini, lu bisa ngelakuin ini lo kayak gini gitu. Jadi itu bisa yang harus dilakukan secara manual, yang PR kata Pak Ono, yang pegel gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah terus abis itu lanjut lagi terus challenges and limitations gitu ya. Jadi awalnya sih kalau mau membangun internet offline ini menurut gua kita udah lihat ya, internet offline ini banyak banget benefitnya dan segala macam. Tapi kan pasti ada challenges dan limitationsnya juga gitu dong. Yang pertama adalah initial setup cost. Meskipun kalau misalnya kita cuman mau sesederhana bikin internet offline yang sangat mini kayak misalnya micro Raspberry Pi gitu untuk micro PC gitu ya bisa juga, cuman kan kapasitasnya terbatas gitu. Kalau di daerah tersebut atau di desa tersebut misalnya ada 100 orang ya, kalau ngaksesnya komputer sekecil gini yang 12 watt misalnya powernya ya jebol gitu kan ya. Mungkin harus bikin server yang agak lebih besar, mungkin harganya 2 jutaan atau 3 jutaan kayak gitu untuk bisa serving mereka yang ada 100 orang itu tadi. Ya mungkin keterbatasan di situ ya di internet offline. Tapi kan 2 juta atau 3 juta untuk satu desa men. 100 orang gitu kan men. Ya sebenarnya kalau ada donatur atau orang-orang dermawan ya bisa juga memberikan itu kayak gitu. Jadi sebenarnya 2 juta 3 juta sebenarnya murah banget dibandingin sama membangun infrastruktur internet dari awal gitu ya. Bikin backbone internet atau bikin tower tuh kan mahal coy. Mendingan kasih aja internet offline gitu ya. Nanti gue ceritain kenapa internet offline itu lebih tadi kan udah ya performa segala macam, dan internet offline itu kenapa lebih beneficial untuk orang desa dibandingin sama yang enggak gitu. Nanti gue ceritain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maintenance and technical support gitu ya. Ini pasti gitu kan. Meskipun kita udah ada orang yang dermawan gitu, kita udah deploy gitu internet offline ke banyak daerah-daerah blank spot segala macam, tetap aja harus ada ongoing maintenance, harus gimana caranya kita bisa melakukan maintenance dan segala macam itu harus harus tahu caranya kayak gimana gitu kan. Nah itu yang jadi challenge juga kadang-kadang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah user adaptability gitu kan ya, training tadi gitu kan. Ngajarin orang gimana caranya pakai internet offline ini kan PR gitu kan ya, orang-orang yang benar-benar gaptek terus segala macam lalu ajarin internet offline gitu kan ya. Ya emang agak-agak repot gitu dari sisi teknisnya, orang yang administratornya yang nge-setup itu semua satu, ngajarin itu. Yang kedua adalah ngajarin orang yang mau aksesnya gitu kan, gimana cara aksesnya itu juga PR juga gitu. Biasanya mereka gaptek dan udah takut duluan gitu, pusing duluan gitu. Nah tadi kan gue udah bahas tuh ya challenge and limitation. Nah sekarang gue ceritain nih kenapa internet offline ini kemudian bisa jadi lebih beneficial untuk orang desa dibandingkan sama kita kasih internet gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini penggunaan akses internet secara global di Indonesia ya. Jadi sebenarnya penggunaan internet di Indonesia itu pakainya digunakan untuk komunikasi pesan singkat, WhatsApp, Telegram, whatever. Yang kedua adalah bermain media sosial, man. sangat produktif gitu kan bermain media sosial, itu yang kedua. Yang ketiga adalah browsing informasi. Ini jajaran paling ketiga. Yang keempat adalah streaming video dan musik gitu kan. Videonya juga video yang ditonton ya paling video TikTok orang joget-joget nggak jelas. Habis itu yang keempat berbelanja, online commerce. Yang kelima ada sekolah daring online. Habis itu bermain game. Jadi ada berapa banyak nih poin-poin yang kemudian tidak efektif. Misalnya komunikasi, misalnya bermain media sosial. Menurut gue ini tidak efektif. Habis itu streaming video musik, kayaknya lebih banyak gak efektifnya dibandingin produktifnya deh. Habis itu juga bermain game. Wah ini sangat-sangat amat tidak produktif menurut gue sih, bermain game gitu ya. Nah jadi kalau kita kasih internet, orang di desa
ya nanti mereka juga akan melakukan ini ya, maksudnya kayak komunikasi pesan singkat segala macam, bermain sosial dan main game segala macam, video dan musik segala macam kayak gitu kan. Nah tapi kalau kita kasih internet offline yang apa ya, internet apa namanya, kontennya itu curated gitu. Jadi kontennya tuh ada Wikipedia, terus ada video-video TED, terus habis itu video-video soal dokumenter segala macam. Wah, itu orang-orang desa segala macam akan lebih tertarik gitu untuk baca, nonton, terus juga ya segala macamnya gitu kan. Dan kontennya curated, nggak nontonin orang-orang joget-joget segala macam ya. Jadi mereka lebih teredukasi, bahkan kemungkinan orang-orang yang ada di desa bisa lebih pinter dibandingkan orang-orang yang ada di kota gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka mengkonsumsi konten-konten yang edukatif gitu dibandingkan sama orang-orang kota yang punya akses lebih tapi nontonnya konten-konten yang tidak edukatif, nontonin gosip lah, apalah, nggak jelas lah gitu kan, nontonin orang-orang joget di TikTok segala macam gitu. Jadi sangat-sangat tidak efektif gitu ya. Jadi menurut gua pribadi internet offline ini itu sangat kalau di deploy dan pemerintah melihat, mungkin video ini gue bisa dijadikan concern gitu, pemerintah melihat dan mau mendeploy internet offline ini ke seluruh Indonesia, yang enggak seluruh Indonesia sih, ke bagian-bagian Indonesia yang blank spot, rural area, daerah-daerah 3T, wah Indonesia akan jadi lebih keren sih, karena orang-orangnya internetnya gratis, nggak bayar apa-apa, cuman bayar 3 juta doang misalnya tuh untuk bikin mini server, terus habis itu udah ya udah, atau mau bikin yang 1 juta yang versi mini gitu tadi kan, untuk diakses ke daerah yang orangnya sedikit, itu bisa juga. Dan menurut gue itu mereka bakalan jadi lebih cepat gitu berakselerasi di dunia digital ini kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitu juga. Terus juga oh ya, gue lupa juga ngasih tahu ya, kalau di internet offline itu nggak ada judi online. Jadi aman ya. Kalau lo apa namanya kasih nih jepret internet di desa gitu kan. Terus habis itu kita nggak pernah tahu gitu mereka akan mengakses apa kan. Jadi nggak mungkin mereka bikin judi segala macam itu kan kayak begitu ya. Tapi kalau misalnya kasih internet offline itu kemungkinannya sedikit ya. Orang nggak bisa akses website judi gimana kan? Mereka aksesnya via apa namanya tadi konten-konten edukatif doang kayak gitu. Nah paling menurut gue itu sih yang bisa gue sampaikan tentang teknologi internet offline ya. Gue sih menurut gue setelah gue baca bukunya soal apa internet offline ini, terus juga gue memahami secara lebih dalam tentang internet offline ini dari apa namanya video-videonya Pak Ono, ini menurut gue ini wah luar biasa banget inovasinya loh, keren banget gini ini kalau bisa diterapkan di banyak daerah-daerah yang blank spot di Indonesia. Kita cuma butuh berapa ribu Raspberry Pi sih sebenarnya untuk bisa naikin meningkatkan edukasi apa orang-orang yang ada di desa gitu. Di internetnya bisa jadi lebih murah banget gitu dan gratis gitu kan gitu. Ya cuman itulah apa namanya mungkin topik-topik kedepannya lagi ya. Mungkin kita akan bahas lagi, cari-cari lagi teknologi-teknologi lagi untuk bisa ya siapa tahu ada inovasi-inovasi lain juga yang bisa meningkatkan literasi digital di desa gitu. Mungkin itu aja teman-teman, thank you yang udah nonton. Ini agak sedikit panjang lagi videonya. Jangan lupa untuk bantu share, like sama komen di video ini. Terus di situ bisa gue juga di agungsudoro.com ya, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, mau kolaborasi segala macam kita di website gue ngobrol bisa kontak gue di sana. Oke teman-teman semua yang udah nonton, thank you semua. Oke, bye.